Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Arifin dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam pada program studi perbankan syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia. Nah, di sini tuh ada tiga tugas dari Bank Indonesia ya. Yang pertama itu ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah yang utama ini, yaitu mengatur dan mengawasi bank dengan membuat pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Nah, apa itu yang disebut dengan kebijakan makroprudensial? Kebijakan makroprudensial itu adalah sebuah kebijakan yang merupakan bagian dari kebijakan utama yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Yang kedua, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian. Yang ketiga, meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir adalah mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. Nah, pengaturan dan pengawasan yang dibuat oleh makroprudensial ini juga tentunya memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah mencegah dan mengurangi risiko sistemik. Yang kedua, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah indikatornya adalah penyaluran kredit atau pembiayaan yang optimal sesuai kebutuhan perekonomian. Yang kedua, kualitas kredit atau pembiayaan yang baik atau tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dengan biaya intermediasi yang terjangkau serta pelayanan perbankan yang luas. Nah, selanjutnya itu ada sasaran dari pengaturan makroprudensial. Sasaran yang pertama itu adalah memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan. Yang kedua, mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko-risiko yang lain. Nah, yang berpotensi menjadi risiko sistemik. Lalu yang ketiga, ada membatasi konsentrasi exposure atau exposure concentration. Yang keempat itu ada memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan dan atau meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Oke, selanjutnya itu ada pelaksanaan dari pengawasan makroprudensial. Yang pertama itu ada surveillance, yaitu pengawasan sistem keuangan. Ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap risiko sistemik dan dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi sistem keuangan, identifikasi dan analisis risiko sistem keuangan, dan penilaian risiko sistem keuangan. Dan yang kedua itu ada pemeriksaan terhadap bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. Oke, selanjutnya itu ada instrumen pengaturan makroprudensial. Yang pertama itu tadi memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan. Contohnya itu tambahan modal atau capital surcharge untuk bank berdampak sistemik atau systemically important bank. Lalu yang kedua ada cadangan modal countercyclical atau countercyclical capital buffer. Dan yang kedua ada rasio leverage makroprudensial atau makroprudensial leverage ratio. Lalu yang kedua ada mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko yang berpotensi menjadi risiko sistemik. Terkait risiko kredit, contohnya itu seperti risiko kredit terhadap nilai agunan atau loan to value ratio atau LTV atau FTV, yaitu financing to value ratio untuk bank syariah. Contoh yang kedua yaitu rasio utang terhadap pendapatan atau debt to income ratio. Yang ketiga ada giro wajib minimum atau GWM makroprudensial, dan ada rasio pertumbuhan kredit. Nah, selanjutnya itu ada terkait risiko likuiditas. Contohnya itu rasio kecukupan likuiditas atau liquidity coverage ratio. Ada rasio pendanaan stabil atau net stable funding ratio. Nah, yang selanjutnya itu ada terkait dengan risiko nilai tukar dan suku bunga. Contohnya itu ada posisi devisa neto atau PDN,
atau Net Open Position atau NOP, dan kewajiban lindung nilai atau hedging. Nah, selanjutnya ada membatasi konsentrasi exposure atau exposure concentration, yaitu batas maksimum pemberian kredit atau BMPK atau legal lending limit atau triple L per industri. Nah, selanjutnya ada meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Nah, ini terdiri dari persyaratan transparansi atau disclosure, suku bunga dasar kredit, lalu ada rasio kredit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, dan ada pengaturan layanan keuangan digital atau LKD. Oke, selanjutnya akan membahas tentang teori permintaan uang atau money demand. Nah, di sini ada tokoh yang bernama dengan John Maynard Keynes. Dia membuat sebuah buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Nah, teori J.M. Keynes atau John Maynard Keynes ini disebut dengan The Liquidity Preference Theory atau teori preferensi likuiditas. Nah, teori tersebut itu menyatakan ada 3 motif dari permintaan uang. Yang pertama itu ada motif transaksi atau transaction motif, yaitu di mana permintaan uang didasari atas kebutuhan yang normal, ya, untuk seperti memenuhi kebutuhan atau jasa barang dan jasa keseharian masyarakat. Lalu ada kedua, motif berjaga-jaga. Nah, ini permintaan uang yang didasari atas belanja-belanja yang dengan kebutuhan tidak terduga, ya. Lalu selanjutnya ada motif spekulasi, di mana motif spekulasi ini permintaan uang didasari untuk mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada teori kuantitas uang modern yang dipelopori oleh Milton Friedman dari Universitas Chicago pada tahun 1955. Nah, teori ini itu menyatakan permintaan terhadap uang dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan permintaan terhadap aset lainnya. Nah, permintaan uang merupakan fungsi dari sumber daya yang dimiliki, dalam hal ini kekayaan dan tingkat hasil atau return, yang diharapkan dari aset relatif terhadap tingkat hasil yang diharapkan dari uang. Nah, pengertian dari kekayaan menurut Friedman adalah nilai sekarang dari aliran penghasilan yang diharapkan dari aset-aset yang dimiliki. Nah, konsep ini dikenal sebagai permanent income. Nah, nilai aset dihitung dengan menggunakan perhitungan harga aset dengan menggunakan konsep diskonto atau suku bunga. Nah, aset yang dimaksud tidak hanya berupa uang dan aset setara uang, tetapi juga human capital dengan mengukur nilai sekarang dari potensi penghasilan masa depan dari tenaga kerja. Nah, contohnya itu seperti potensi gaji pegawai pada masa yang akan datang. Nah, teori ini menyatakan ada 5 jenis aset yang dapat dimiliki atau dipegang. Yang pertama itu ada uang tunai, berupa uang tunai. Yang kedua ada obligasi. Yang ketiga ada saham. Yang keempat itu ada barang atau komoditi lainnya. Dan yang kelima itu ada aset human atau human capital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri dari Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Di sini saya selaku daripada mahasiswa Perbankan Syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah daripada ekonomi moneter dan kebak sentralan. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan yaitu mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, awalnya kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian mekanisme transmisi kebijakan moneter secara singkatnya pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Lalu ada beberapa tahapan mekanisme transmisi kebijakan moneter, yaitu tahap pertamanya adalah kebijakan moneter mempengaruhi aktivitas ekonomi dan keuangan dengan melalui beberapa saluran atau jalur transmisi, saluran uang, kredit,
suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Nah, ini termasuk daripada tahapan daripada mekanisme transmisi kebijakan yang pertama. Lalu yang keduanya adalah di sektor ekonomi real, kebijakan moneter selanjutnya mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto atau PDB biasa didengarnya, dan inflasi yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter. Lalu ekonomi real ini apa? Tadi kan disebutkan di tahap kedua. Ekonomi real ini adalah kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa dalam perekonomian. Tahapan mekanisme pada kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, dan karenanya dalam teori sering disebut dengan black box. Nah, hal tersebut terutama karena transmisi dimaksud banyak dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, yang pertama faktornya itu adalah perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Lalu yang kedua, lamanya tenggat waktu atau lag sejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai. Serta yang ketiga, terjadinya perubahan pada saluran-saluran transmisi. Saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di negara yang bersangkutan. Lalu bagaimana dengan transmisi moneter dan proses perputaran uang? Transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan, dan lembaga keuangan lain, dan juga pelaku ekonomi di sektor real melalui 2 tahap proses perputaran uang. Nah, 2 tahap ini yang pertama yaitu adalah interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor real. Lalu kenapa pentingnya transmisi moneter bagi teori dan kebijakan moneter? Di antaranya ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah saluran transmisi, di mana yang paling dominan dalam ekonomi untuk dipergunakan sebagai dasar bagi perumusan strategi kebijakan moneter. Apabila saluran uang beredar masih paling dominan, misalnya, maka strategi kebijakan moneter dengan penargetan uang beredar masih relevan dipergunakan. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa kuat dan lamanya tenggat waktu masing-masing saluran transmisi tersebut bekerja dengan efektif, baik dari sejak tindakan moneter dilakukan bank sentral ke perubahan masing-masing saluran maupun dari saluran transmisi ke perubahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana variabel target kebijakan moneter. Lalu selanjutnya di sini bagaimana transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama itu saluran suku bunga. Pertumbuhan investasi tidak sensitif terhadap perkembangan suku bunga kredit, terutama karena relatif mudahnya akses perbankan dan dunia usaha terhadap dana luar negeri pada waktu itu sebelum krisis pada saat itu. Lalu demikian pula pertumbuhan konsumsi juga tidak sensitif terhadap perubahan suku bunga deposito, antara lain karena suku bunga yang relatif stabil dan rendah. Nah, menurut hasil studi di Bank Indonesia terlihat bahwa saluran suku bunga semakin berperan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter, terutama pengaruhnya terhadap sektor real melalui perkembangan konsumsi dan investasi. Meskipun demikian, transmisi suku bunga di sektor keuangan belum secepat yang diharapkan. Lalu bagaimana transmisi di kebijakan moneter ini di saluran kredit? Nah, bukti dari analisis data agregat menunjukkan bahwa kebijakan moneter berpengaruh terhadap kredit perbankan dengan
dengan tenggat waktu karena kemampuan bank dalam menghindari penurunan volume deposito dengan menjual surat-surat berharga yang dimilikinya. Lalu disegrasi data kredit perbankan di dalam kredit individual dan korporasi menunjukkan bahwa kredit korporasi relatif kurang sensitif terhadap pengaruh kebijakan moneter. Sementara itu, kredit individual mengalami penurunan yang tajam. Itu saja dari saya terkait daripada kebijakan moneter di bagian mekanisme